Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya HNR Motor. Selamat pagi, siang, dan sore. Awali hari Anda dengan sarapan. Kali ini saya mau mereview ya, bukan menjual, hanya mereview aja. Mobil yang saya kendarai ini yaitu mobil dari pabrikan Honda HR-V tahun 2016, pemakaian selama 5 tahun. Oh gini ya teman-teman, mobil ini saya pakai itu selama 5 tahun. Mobil ini itu saya beli tahun 2017, tapi mobil ini keluaran tahun 2016. Berarti mobil ini dipakai oleh pemakainya dahulu hanya setahun aja. Dan kilometer waktu itu ya di bawah 10.000. Nah, saya beli waktu di tahun 2017 itu harganya 230 jutaan. Harga barunya itu sekitar 280 juta ya teman-teman. Itu saya belinya itu second, dapat di angka 230 juta. Jadi sekitar 50 jutaan ya depresiasinya. Untuk pasaran saat ini Honda HR-V ini dijual dengan harga 200 jutaan, bisa kurang, bisa lebih, tergantung kondisi untuk di tahun 2022. Lah, untuk itu saya sudah memakai mobil ini selama 5 tahun. Saya akan bercerita suka dukanya, enak gak enaknya mobil HR-V ini. Untuk yang saya sukai dulu ya teman-teman. Untuk yang saya sukai dulu mobil ini itu yang pertama kali paling suka itu iritnya. Irit sekali teman-teman bensinnya. Bensinnya itu bisa 1:12 kalau nggak salah ya, apa 13 gitu ya. Irit sekali menurut saya itu bensinnya. Kalau dibandingkan dengan Agya sama Brio atau LCGC lainnya itu 11-12 lah, hampir sebanding. Padahal ini 1500 cc, lebih bertenaga, lebih keren mobil ini, lebih kelas atas lah menurut saya daripada LCGC. Tapi iritnya itu bisa kayak LCGC. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu desain bodinya. Desain bodinya itu keren. Mobil ini keren, dari tampak depan, tampak samping, tampak belakang itu keseluruhannya saya suka. Hingga mobil ini mobil termasuk itu SUV terlaris ya pada saat itu. Saingannya itu kalau tidak salah itu Outlander. Pada waktu itu saya juga kesengsem ya sama Outlander, tapi setelah rembukan sama istri, debat sana sini, akhirnya saya jatuhkan ke HR-V karena masalah iritnya itu Outlander kalah, karena Outlander itu 2000 cc waktu itu. Terus yang ketiga masalah fitur ya. Fitur di mobil ini itu komplit, mulai dari tombol start stop engine, mulai dari handbrake-nya itu sudah elektrik. Terus ada brake hold juga. Brake hold itu kayak handrem otomatis. Kalau ditanjakan biasanya kan langsung tarik handrem, itu udah dengan satu tombol aja. Mau ditanjakan tiba-tiba mengerem dadak, rem dilepas, mobil tidak melorot. Di turunan juga gitu, habis direm tidak usah di handrem, habis direm, rem dilepas, otomatis mobil berhenti. Kalau digas nggak aktif lagi itu brake hold-nya. Itu ya sistem canggih di fitur HR-V. Terus yang saya suka itu ada cruise control ya. Seandainya di jalan tol pengen jalan dengan kecepatan 100 km per jam, tombol cruise control itu ditekan, nanti standar akan 100 km per jam terus ya. Itu jalannya nggak berubah-ubah.
tanpa ngegas sama sekali. Jadi kaki kanan itu nggak usah ngegas. Nah gitu teman-teman. Yang selanjutnya itu yang keberapa entah saya tidak tahu. Cara duduk mengemudi ini atau posisi duduk mengemudi mobil ini itu nyaman sekali dan enak sekali ya. Ada tilt steering, mobil ini itu bisa dinaik turunkan setirnya dan dimaju mundurkan, serta mobil ini itu itu posisi duduk dan posisi pandangan ke depan itu enak. Terus ada retract spionnya dan power window kayak kaca untuk kaca di setir sini ya, di bagian setir ini sekali tombol langsung bisa turun. Nah, kayak gini. Sekali tombol ditekan bisa naik. Nah, gitu untuk yang setir aja. Tapi untuk yang semuanya masih manual. Oh, itu kelebihannya mobil HR-V ini yang saya rasakan setelah pemakaian 5 tahun. Oke teman-teman, ini saya pergi ke cucian mobil dulu ya. Soalnya ini mau sampai, nanti saya lanjutin lagi yang tidak saya suka di mobil ini. Ini tadi habis cuci mobil ya teman-teman. Tertunda dulu tadi, break sebentar, cuci mobil. Setelah ini sudah bersih ya teman-teman, mobilnya sudah bersih dan wangi sekali, nyaman sekali ya mobil ini. Terus kita lanjutin tadi ya, suka dukanya atau positif negatifnya atau enak nggak enaknya tentang mobil HR-V. Sampai mana ya tadi? Pokoknya lanjut ya. Yang saya suka lagi dari mobil ini yaitu interiornya lega. Dan bagasinya luas. Bagasinya luas sekali. Sehingga bagasinya itu bisa muat sepeda kecil, sepeda anak saya dan sepeda lipat. Tak bawa ke bagasi, tapi dengan jok tengah itu dilipat ya itu teman-teman. Jadi bagasinya itu luas, ruang tengahnya, jok tengahnya juga lega. Jok tengahnya itu kalau saya pergi ya bersama keluarga, saya di depan, istri di samping kiri saya, dan di belakang anak saya 3, itu nggak terasa sesak ya. Luas sekali, lega. Dan kalau luar kota itu 5 orang bisa nyaman dan enak ya, di belakang itu nggak merasa kesempitan. Nah, terus yang saya suka lagi dari mobil ini itu audionya ya. Audionya itu bening, jernih suaranya dan mantap, suaranya bagus, top lah audionya untuk mobil ini. Dan selanjutnya itu mobil ini sudah memakai keyless smart system ya. Jadi kuncinya itu kayak gini, kayak gini. Nah, ini tinggal disaku aja. Nanti kalau mau buka pintu nggak usah di remote, cuman handle pintu dipegang aja, nanti sensornya akan membuka sendiri. Atau kalau mau menutup, di tombol sebelah handle-nya itu ada tombol, ditekan nanti bisa nutup sendiri, kayak gitulah. Pokoknya itu canggih, suka sekali dengan teknologi seperti itu saya. Jadi kuncinya ini nggak usah dicolok-colok kemana-mana, nggak usah, cuma disaku aja. Nanti kalau starter tinggal tombol, kalau buka pintu tinggal pegang handle pintu, kalau mau nutup pintu tinggal tekan tombol handle yang ada di pintu gitu teman-teman. Pokoknya enak, itulah fitur-fiturnya yang enak di HR-V. Setelah itu AC-nya ya teman-teman, AC-nya dingin. AC-nya itu
buat saya ini bisa dikatakan negatif, bisa dikatakan positif ya. Untuk penumpang kiri AC-nya itu kisi-kisi AC itu kebanyakan ya teman-teman. Untuk penumpang sebelah kiri kisi-kisi AC-nya itu kebanyakan, jendelanya itu, angin-anginnya itu. Jadi menurut saya itu untuk penumpang sebelah kiri itu sering kedinginan karena AC-nya itu terlalu dingin. Yang di belakang tentunya kurang dingin karena terhalang oleh penumpang yang di depan sebelah kiri. Kecuali kalau di depan sebelah kiri nggak ada penumpangnya, AC bisa langsung ke belakang gitu teman-teman ya. Itu kondisi sukanya atau positifnya mobil HR-V ini. Terus kita juga mau memberitahukan kepada semuanya ya, apa aja dukanya atau susahnya atau enggak enaknya mobil HR-V ini. Yaitu mobil HR-V ini yang paling sering saya keluhkan itu kaki-kakinya. Kaki-kakinya itu keras sekali ya, keras sekali, nggak bisa soft, nggak bisa smooth. Kalau ada jalan yang jelek dan kasar itu kaki-kakinya itu keras, jedok-jedok gitu, nggak bisa lembut, aneh. Padahal ini mobil seharga hampir 300 jutaan ya barunya ya. Kenapa kok kaki-kakinya kok bisa sekeras itu ya? Kalau dibandingkan sama, maaf ya, sama LCGC itu kayaknya kayak lebih nyaman LCGC ya. Itu menurut versi saya ya, nggak tahu ya punya HR-V yang lain tuh nggak tahu. Terus yang kedua yang saya sangat nggak suka itu kebisingannya yang dari luar itu masuk ke dalam. Bannya itu suaranya berisik hingga masuk ke kabin. Seumpama saya pergi lewat jalan yang cor-coran itu, ada suara-suara ban kegesek aspal itu masuk ke dalam kabin sehingga kedengarannya itu berisik. Saya nyetel audio itu kalah saingan sama suara berisiknya tadi itu. Kalau di traffic light, lampu merah berhenti, di sebelah saya itu ada sepeda motor knalpotnya bising, seumpama naik air king gitu, weng 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 gitu. Suaranya kedengaran dari dalam sini. Kalau mobil yang bagus kan enggak, suaranya kedap, peredamnya bagus, suara-suara yang di luar enggak masuk ke dalam kan gitu. Kalau mobil yang peredamnya itu bagus, berarti kelemahannya mobil itu kaki-kaki dan peredamannya itu kurang bagus. Nah, itu kelemahannya mobil ini. Terus kelemahannya lagi itu apa ya? Saya dalam 5 tahun ini, bukan kelemahan ya, katakanlah itu sesuatu yang wajar. Itu dandanya itu kayaknya 2 kali ganti baterai atau ganti akinya mahal sekali ya mobil ini. Mahal sekali, akinya 1 juta berapa gitu. Yang kedua itu koilnya itu pernah minta ganti. Koil ada 4, yang 1 minta ganti. Terus lagi itu water pumpnya atau pompa airnya di radiator itu juga minta ganti. Saya belikan yang KW ya, itu sekitar harganya itu 700. Kalau yang asli itu original itu 1,5 juta itu kalau water pump. Koil juga gitu, koil itu saya belikan yang KW sekitar 600 apa 700-an gitu. Tapi kalau baru ya original ya mahal, maklum ya. Honda itu spare partnya terkenal mahal itu. Terus yang selanjutnya itu yang saya tidak suka itu bodinya itu kayaknya untuk mobil sekelas 200 jutaan lebih itu bodinya itu kurang kualitas, kurang tebal, tipis sekali bodinya, gampang penyok bener, tipis, kayak kalengnya itu kurang berkualitas menurut saya itu. Terbukti ya, kemarin mobil saya itu pas keluar kota itu tiba-tiba plat nomornya itu lepas yang belakang.
Nggak taunya ternyata itu ada keropos di belakang plat nomor. Padahal mobil tahun 2016 baru dipakai 5 tahun sudah ada keroposnya. Kayak gitu berarti kualitas bodinya itu kurang bagus. Terus lagi ya, di sebelah bodi sebelah kanan itu ada lecet sedikit, kena apa itu nggak tahu ya. Tiba-tiba itu lecetnya itu karaten, berkarat atau neyeng istilahnya, atau apa itu namanya. Itu kayaknya itu masalah bodinya itu menurut saya itu bahannya itu kurang tebal atau terlalu tipis. Kalau desainnya bagus, tapi masalah bahan bodinya itu yang menurut saya itu kurang bagus. Nah itu menurut saya itu masalah minusnya mobil yang tidak saya sukai. Terus lagi ya, yang tidak saya sukai ini interior sini ya, interior di door trim. Interior di door trim itu aslinya bludru, tapi warnanya itu beladus. Entah pemakainya dulu itu kurang terawat atau gimana, tapi warnanya itu baru dipakai setahun, kilometer padahal di bawah 10.000 waktu dulu pas saya beli itu sudah beladus sekali itu ya door trimnya. Terpaksa itu saya ganti. Ini sudah saya ganti dengan MB Tech, modelnya kayak gini, warna abu-abu kombinasi hitam, bagus sekali. Aslinya itu enggak gitu, aslinya itu hitam tapi beladus kayak gitu teman-teman ya. Minusnya ya HR-V ini menurut versi saya. Oke, selesai sudah ya review mobil HR-V kali ini, suka duka naik mobil selama 5 tahun kali ini. Dan itu aja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube HNR Motor. Bye.